kali ini kita bahas tentang proses bisnis studi kasus pembelian untuk kelas diagramnya seperti apa. Nah, di sini analisa sistem berjalannya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya juga, dijelaskan seperti apa gitu ya, aktor-aktor yang terlibat siapa saja. Kemudian tahapan 1 dan 2-nya juga pemakai sistem siapa, perangkat lunak yang digunakan gitu ya, serta data dan informasi yang akan diproses juga sudah dijelaskan di video pertemuan sebelumnya. Nah, ini proses bisnisnya ketika dirangkum menjadi analisa sistem berjalan poin per poin gitu ya. Kemudian aktor yang terlibat seperti apa, karena tadi di sini masih terlalu umum, ya masih berbentuk narasi, tapi di sini sudah diringkaskan poin per poin analisa sistem berjalannya. Kemudian nih activity diagramnya juga dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya sistem pembelian. Nah sekarang bagaimana nanti kelas diagramnya gitu ya. Nah, ini dokumen surat jalan ya juga untuk masukannya sudah pernah dijelaskan. Saya review sedikit nama dokumen surat jalan ya, fungsinya nih penerimaan barang, sumbernya dari supplier, berarti dari luar sistem. Tujuannya bagian pembelian, berarti kita yang pelaku sistemnya. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya kapan sih ya surat jalan ini keluar atau masuk ke perusahaan setiap terjadi pembelian barang. Bentuknya A1 karena dokumen masukan, ya notasinya A, nomor urut 1. Nah, keluaran juga ya retur, fungsinya bukti retur barang kalau rusak. Tujuannya supplier, sumbernya bagian pembelian. Media kertas jumlah 1 lembar. Frekuensi, ya, setiap terjadi retur barang rusak. Bentuknya B, ya karena dokumen keluaran, nomor urutnya 1, jadi B1. Kebutuhan fungsional juga sudah pernah dijabarkan, ya, bagian pembelian ngapain aja, pimpinan ngapain aja bisanya. Nah, sekarang kelas diagramnya, ya, dari sistem yang ada, kelas diagramnya kurang lebih terbentuk seperti ini. Gitu ya, yang mana ada kelas user, kelas pemesanan, kelas supplier, kelas jurnal, kelas akun. Kelas detail pesan, kelas pembelian, kelas letter brief, kelas detail jurnal, kelas barang, kelas detail pembelian dan detail retur. Ya. Nah, yang ini ya tadi apa? Yang sudah kita bahas sebelumnya, jika ini ada isinya, kalau tidak salah ini komposisi. Kita back, kita lihat. Nah, ini ya komposisi. Jadi ketergantungan sepenuhnya ya gitu ya. Nah ini, detail pesan bergantung sepenuhnya oleh pemesanan. Ya. Detail pesan tidak akan bisa ada jika tidak ada pemesanan. Gitu. Contoh user di sini ada atributnya hak akses, ID user, nama user, password. Ya. Di sini visibility-nya private. Metodenya atau void-nya ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, tambah. Ya. Nah ini metodenya. Kita pakai visibility public ya. Kemudian ya, ada supplier juga. Nah ini juga jurnal dengan detail jurnal. Detail jurnal ketergantungan sepenuhnya oleh jurnal. Detail pembelian ketergantungan oleh pembelian sepenuhnya. Detail retur juga. Ya, saya ambil contoh, saya jelaskan satu antara barang ya, antara barang dengan user lah ya. Satu user ya, setiap user memiliki ya satu atau lebih barang ya. Setiap user memiliki satu atau lebih barang ya, ini notasinya ini. Kemudian kalau dibalik ke atas, satu atau lebih barang gitu ya, satu atau lebih barang dimiliki oleh satu user ya, makanya di sini kardinalitasnya one to many gitu ya. Ini semua visibility-nya pakai private ya, dia pakai private. Nah ini ada tipe datanya ya, ada tipe datanya. Nah ini yang kurang tidak menggunakan tipe data, harusnya ada tipe data. Ya, kita membuat kelas.
Nah, selanjutnya database. Untuk database di sini, konsep dasar database, dia mendefinisikan sebuah basis data, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan secara logis, dan merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Dalam database, datanya diintegrasikan untuk menghindari adanya duplikasi data. Ya, biasanya nanti caranya dengan primary gitu ya, kalau menggunakan database. Kemudian, desain database adalah proses membuat desain yang akan mendukung ya, operasional dan tujuan perusahaan. Jadi, prototipenya, rancangannya disusun ya untuk kebutuhan operasional, nanti bagaimana, apakah cocok atau tidak, harus disusun dulu konsepnya gitu ya database-nya. Tujuan dari desain database menggambarkan relasi data antara yang dibutuhkan oleh aplikasi dengan user. Menyediakan model data untuk mendukung transaksi yang diperlukan. Menspesifikasikan atau mendetailkan desain dengan struktur yang sesuai kebutuhan sistem. Nah, contohnya di sini, nama filenya supplier. Fungsinya untuk menyimpan data supplier. Akronim supplier.myd. Ini biasanya diambil dari software ketika kalian membuat susunan atau rancangan dari tabel supplier. Tipe supplier ini, tipe filenya itu tipe master, ya. File master. Medianya, penyimpanannya adalah hard disk. Organisasi file ini indeks sekuensial atau urut, ya. Dia ada organisasinya itu indeks sekuensial atau random. Tipe file ada master, ada transaksi, ada laporan. Ya tergantung kebutuhannya. Akses file random. Panjang record 71 diambil dari mana? Ini panjangnya dikalkulasi. Ya, jadi 71 size-nya. Kunci field ya, ini ada kode supplier. Akronim ya yang dipakai untuk primary key, nah itu kunci field. Software kalian pakai apa untuk bikin tabelnya? Ya biasanya bahasanya adalah MySQL. Nah, contohnya ini, elemen data itu tulisan aslinya gitu ya. Kalian boleh tulis lengkap, kode supplier. Akronim ini yang dipakai di tabel. Tipe data yang digunakan apa? Karakter misalkan. Panjangnya berapa? Atau size-nya? 3. Keterangan ini apakah dia primary atau enggak? Jika primary, sebutin bahwa kode supplier ini adalah kunci unik gitu ya. Nama supplier, akronim NMSUP. Tipe data char, size-nya 25. Alamat juga, ya. Char 30. Telepon, char 13. Ya, ini untuk akronim bebas kalian bikin kebutuhannya jangan terlalu panjang juga, lebih singkat lebih bagus ya. Karena ini yang digunakan di dalam tabel. Misal alamat ALMT atau telepon TLP, boleh. Gitu ya. Nah, ini saya rasa cukup sampai di sini penjabaran untuk pertemuan 3 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.